الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. Cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti menjalankan sunnah-sunnahnya. Selain siwak ada apa lagi? Ada sisir. Sisirnya kecil ya. Terus celak. Yang keempat sikat, dan yang kelima cermin. Bukti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, apakah kita pernah benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dia rela dipatuk ular kakinya hanya untuk menutupi lubang ular karena tidak ingin tidurnya Rasulullah SAW itu terganggu. Hanya ingin membuat Rasulullah SAW tidur pulas, nggak boleh ada yang ganggu, tapi dia menahan sakitnya. Udah gitu apa? Hanya menahan sakit dengan mengeluarkan tetesan air mata. Sampai pada akhirnya tetesan air matanya itu jatuh. Rasulullah SAW dan akhirnya bangun. Lalu Rasulullah SAW bilang, wahai sahabatku, kenapa engkau menangis? Gak apa-apa ya Rasulullah, padahal lagi dipatuk ular. Gitu ya. Akhirnya apa? Enggak, kata lain ini ada yang gak beres nih, gitu kan, kata Rasulullah. Pas dilihat, subhanallah, kakinya lagi dimasukin sama ular di lubang. Akhirnya apa? Rasulullah SAW ngajak ngobrol ular tersebut. Hai ular, kenapa kau menyakiti sahabat tercintaku? Kata ular bilang apa? Ya Rasulullah, kedatanganmu itu udah lama ditunggu-tunggu. Aku itu udah rindu sama engkau ya Rasulullah, tetapi gegara kakinya sahabatmu itu, aku tidak bisa melihat wajahmu. Itu ular, teman-teman, yang mencintai Rasulullah, yang rindu sama Rasulullah. Kita udah begitu belum? Sampai kita mau merangkak itu ke Madinah, yang penting mengucapkan salam sama Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Itulah teman-teman, ya, mencintai Rasulullah, rindu kangen sama Rasulullah. Apa benar kita benar-benar mencintai Rasulullah? Buktinya apa? Apakah cinta kita sudah seperti cintanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq ketika diucapkan nama Nabi Muhammad SAW? Wajahnya pucat, badannya gemeteran. Karena apa? Karena saking cintanya sama Rasulullah SAW. Teman-teman pernah kan seperti itu? Atau misalnya nggak bisa tidur, buka handphone, gitu ya? Nggak bisa tidur, bolak-balik kanan kiri salah. Ingat sama Rasulullah, rindu. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Coba cium siapa yang pernah? Coba ngacung yang pernah. Selainnya, pernah belum seperti itu? Tidur nggak bisa karena saking rindu sama Rasulullah. Kalau belum pernah merasakan seperti itu, introspeksi diri, ada apa di dalam hati dan dosa apa yang sudah pernah kita lakukan sehingga hati ini tidak ada tempat khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan tempat khusus di hatinya Nabi Muhammad SAW. Ataukah pernah cinta kita seperti Bilal bin Rabah yang dia ketika mau mengumandangkan azan, dia tidak berani mengumandangkan azan setelah kepergian Rasulullah SAW. Pernah seperti itu? Kita mau baca Quran, baru aja baca Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman langsung menitikan
ketika baca sholawat? Pernah seperti itu? Pernah? Kalau pernah, maka bergembiralah. Berarti hatimu terpenuhi dengan nama Nabi Muhammad SAW. Dan teman-teman semua harus diketahui, sejatinya ini adalah undangan dari Rasulullah SAW. Gak semua orang itu bisa beruntung seperti kalian bisa hadir di majlis yang dibacakan sholawat, di majlis yang dibacakan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kebahagiaan yang tertinggi adalah ketika kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad di dunia ini dan di alam abadi nanti. Murafaqatul kirami ujalun min bizid dunya wa fidari baqa. Itu kebahagiaan tertinggi. Maka saya ucapkan selamat kepada teman-teman, karena teman-teman adalah manusia pilihan yang diundang langsung oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pandangan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Gak masalah kalau kita gak dipandang sama manusia, gak masalah kalau kita gak dinilai sama manusia. Yang penting kita dinilai dan dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW bisa diaplikasikan dengan 4 cara. Yang pertama, apa teman-teman sekalian? Dengan kita tidak durhaka kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berkata Apa itu artinya? Hanya saja sama orang tua. Teman-teman, boleh saya berdiri? Boleh ya? Biar kelihatan, biar gak ngantuk. Allah itu melarang kita, dia tete-tete yang garis, melarang kita untuk berkata saja, itu gak boleh. Apalagi membentak, apalagi melawan. Kalau benar cinta sama Nabi, jangan durhaka sama orang tua. Yang kedua, ada yang tahu teman-teman? Yang kedua yaitu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW diaplikasikan dengan tidak meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya. Sholat itu teman-teman ada ruhnya. Dan ruhnya sholat itu adalah khusyuk. Wa sholli biqalbin hadirin ghairi ghafilin.
walatalhu azimil maqabir wal kafan. Salatlah dengan khusyuk, jangan kamu lalai. Dan kamu tuh harus ingat sama kuburan dan sama kain kafan. Ingat-ingat tuh teman-teman. Kalau kita mau diprioritaskan hidupnya sama Allah, maka prioritaskan terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Dan ketika sholat kita disia-siakan itu teman-teman, nanti ketika kita masuk ke dalam kubur, itu ada yang ngomong langsung, kamu siapa? Aku sholatku ketika kamu di dunia, kau menyia-nyiakan aku karena kau ketika sholat asal-asalan, gitu ya. Maka sekarang aku lemparin ini, yaitu apa? Sholat kamu berbentuk kain usang, kain yang apa ya? Kalau kita kain pel, dilemparin ke wajahnya. Lihat teman-teman, maka hati-hati kalau benar-benar kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka apa? Jangan pernah menyia-nyiakan sholat, jangan pernah menyepelekan waktu sholat. Maka kita perlu takut sama Allah, teman-teman. Kita tuh jangan takut sama suami, jangan takut sama manusia, jangan takut sama tetangga, jangan takut sama siapapun. Kita cukup takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nazidhu min ar-risi wad darar wa khaliq hawa nafsi allati laysa qasduha siwa jambi lidari allati hashmuhal mihan. Bertakwalah kau kepada Allah di waktu dirimu sendirian maupun di tengah keramaian. Jadi jangan sampai sholatnya lagi ramai, dikhusyuk-khusyuk, dilama-lamain gitu. Ya. Tapi ketika lagi sendirian, cap kilat, cap bebek sholatnya. Ada yang seperti itu? Mengaku saja dalam diri sendiri, dalam hati. Mudah-mudahan insya Allah pulang dari majelis ini nanti sholatnya lebih baik lagi, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga itu apa? Saya membuat apa ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ini apa? Hati selalu berhubungan dengan lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Kalau benar kalian mencintai Nabi Muhammad SAW, maka jagalah lisan. Begitupun ibarat apa? Ketika kita lisan ini menyakiti hati seseorang, ibarat paku yang ditancapkan ke dalam tembok, akhirnya apa? Ada bekas. Maka teman-teman, kalau seandainya nggak bisa ngomong yang baik-baik, diam aja. Khairul kalam maqal wadah. Sebaik-baik ucapan itu adalah ucapan yang baik yang dibicarakan, gitu ya. Jangan yang nggak ada faedahnya, yang nggak ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Itu teman-teman. Jika teman-teman pengen mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, jangan mau jauh-jauh dari Nabi Muhammad SAW. Dekati Nabimu dengan memperbanyak sholawat. Karena apa? Karena aktsarhum sholatan. Orang yang memperbanyak baca sholawat, insya Allah berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya apa teman-teman? Dengan memperbanyak sholawat, selain kita mendapatkan syafaat Nabi, kita pun akan diberikan banyak kebahagiaan. Qala Rasulullah SAW, "Man shalla 'alayya sholatan wahidan, sallallahu 'alaihi asyra sholawat, wa khutat anhu asyru khati'at, wa rufi'at lahu asyru darajat." Siapa yang bersolawat 1 kali, aku balas 10 kali solawat. Aku hapuskan dosa-dosanya 10 dosa, dan aku angkat derajatnya 10 derajat. Siapa yang bersolawat 1 kali, Allah balas 10 kebaikan. Dijadikan baik anaknya, dijadikan baik kehidupannya, dijadikan baik rumah tangganya, dijadikan baik ke sekelilingnya.